Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tugas presentasi proposal ya. Proposal yang kita buat. Nah, ini kita akan presentasikan ya. Nama saya Ais Nur Baharudin. NIM 1813304 kali 356 ya. Ini fotonya seperti ini. Kita tampilkan foto di slide, ada gambar mukanya itu ya. Lanjut, yaitu di sini judulnya minat kegiatan kepramukaan siswa sekolah dasar. Nah, kenapa kita bisa membahas tentang ini? Karena di sebagian anak itu tidak suka terhadap pramuka ya, ada yang sebagian ada yang seperti itu ya. Lanjut, terus latar belakang dari penelitian ini yang karena pendidikan merupakan suatu dari sekian banyak hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat semakin berkembang serta dapat menggali potensi diri. Selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda di masa yang akan datang. Begitu ya. Kalau ada peribahasa begitu ya, Indonesia tanpa pendidikan bukan apa-apa, kan ada yang seperti itu ya. Karena kita ini sedang membahas tentang minat kepramukaan, yaitu pendidikan pramuka ya. Lanjut, rumusan masalah minat kegiatan kepramukaan pada SDN 2 Sukosono, Kecamatan Gedung, Kabupaten Jepara. Kita akan menggali informasi itu dari sini ya. Jadi ya memang begitu, ada anak itu nggak suka dengan pramuka, ada yang suka. Jadi kalau diteliti itu ada yang hobi atau suka dengan organisasi ya. Nah, dengan organisasi ada yang tidak suka, ataupun ada yang suka dengan organisasi tapi milih-milih, nggak semua disukai gitu ya. Terus tujuan peneliti, kenapa peneliti karena berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui minat kegiatan permukaan pada kelas 3 SDN 2 Sukosono, Kecamatan Gedung, Jepara. Nah, ini pada anak kelas 3 itu biasanya sudah agak gimana, soalnya dia berposisi di sekolah itu kelas tengah-tengah antara 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi antara tingkat kenakalan itu sudah mulai ada. Jadi dan pola pikirnya itu sudah bisa untuk menentukan, maksudnya mengikuti kegiatan ini enggak, kan seperti misalnya seperti ekstrakurikuler begitu ya. Jadi bisa langsung memilih ikut pramuka atau enggak. Tapi di sini kita akan membahas untuk menumbuhkan minatnya itu seperti apa sehingga anak ini bisa ikut berproses dalam kegiatan kepramukaan ya, seperti itu. Terus manfaat dari penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis. Nah, yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan khususnya dalam kaitannya dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan melalui memberikan kegiatan kepramukaan di sekolah dasar ya. Jadi kita itu menyalurkan ilmu khusus dalam kepramukaan seperti tali simpul, membuat tandu dan sebagainya ya, begitu ya. Terus manfaat secara praktis, hasil penelitian ini secara langsung dapat menambah dan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun siswa kelas 2 dalam rangka meningkatkan kualitas
pendidikan yang dimilikinya. Nah, jadi di sini secara langsung itu para siswa itu bisa menambah wawasan sehingga dia itu mendapat pengalaman, begitu ya. Pengalaman ya seperti yang teoritis tadi. Jadi berpraktek untuk membuat tali simpul begitu misalnya. Jadi sewaktu-waktu ia akan mempunyai ingatan kalau ia itu pernah membuat. Jadi pada saat ia ingin membuat simpul itu kapan-kapan pun bisa diingat-ingat. Ya mungkin seperti itu ya. Ya lanjut. Tujuannya dari ini adalah menumbuhkan minat. Nah, agar anak ini bisa minat berproses dalam kegiatan kepramukaan. Terus kegiatan pramukaan, jadi bisa mengikuti dan ambil adil dalam kegiatan ini. Syukur-syukur bisa sampai tinggi dalam tingkatan pramukanya. Yang selanjutnya kesadaran siswa. Dia itu sadar mengikuti pramuka ini tekanan atau dari diri sendiri ya, mungkin bisa seperti itu ya. Terus sumber data. Nah, ini sumber data kita dari mana? Sumber data itu dari muridnya. Ada berapa murid, mungkin ada yang tidak suka. Selanjutnya ada berapa murid yang suka. Gitu. Terus ada kendala apa dalam berproses pada saat waktu itu misalnya. Jadi ya bagaimanapun kita tetap mengacunya kepada penelitian ini pada siswanya. Jadi minat siswanya itu bagaimana, benar-benar minat atau tidak minat, atau ada beberapa kendala yang menghalangi dalam untuk berprosesnya. Selanjutnya data dari guru ya. Data dari guru itu untuk yang bisa mengikuti itu ada berapa jumlahnya, misalnya bisa seperti itu. Terus jadi penting, data dari guru ini sangat penting sekali untuk bisa melakukan proses kegiatan ini. Terus dokumentasi. Nah, jadi data-datanya itu harus dilengkapi dengan dokumentasi biar ada bukti, begitu ya mungkin ya. Jadi dengan dokumentasi kita bisa mengabadikan begitu, sehingga peneliti juga mempunyai bukti untuk dibuktikan seperti itu. Seperti halnya membuat video presentasi seperti ini ya. Ya, kemudian yang terakhir ini simpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Nah, kita melakukan wawancara, terus catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesia, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengategorian, penyusunan, dan observasi dan elaborasi sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian. Ya, jadi simpulannya itu seperti itu ya, yang sudah dibahaskan di atas tadi. Jadi bisa untuk mengetahui minat gitu ya, ada berapa anak yang minat dan ada beberapa anak yang tidak minat, maupun ada anak yang minat namun mempunyai beberapa kendala ya. Sekian dan